Bab 571. Philip tidak mau memperhatikannya. Dia menatap langit-langit dengan tangan di belakang kepala. Kemudian, dia mulai bersenandung dan berkata, "Terkadang, Anda harus membayar harga untuk pilihan yang salah. Norma, nikmati saat-saat terakhirmu." Pada saat yang sama di dalam kantor mewah di menara, seorang pria dengan ekspresi serius sedang mengistirahatkan matanya. Dia adalah pemimpin klan Hull, Solomon Hull. Nada dering ponselnya memecahkan keheningan kantor. Salomo sedikit mengernyit. Dia membuka matanya dan menggosok pelipisnya. Dia menjawab panggilan itu setelah melirik ide penelepon. "Halo, Tuan Hull. Bagaimana perkembangannya?" Suara tawa dingin terdengar dari ujung telepon. "Bapak Parker, jangan khawatir tentang bagaimana saya melakukan sesuatu." Wajah Solomon pucat pasi dari pantulan layar komputer. Sudut bibirnya tertarik ke atas dengan percaya diri. "Baiklah, jika itu masalahnya, aku akan mengucapkan terima kasih padamu. Setelah selesai, aku akan membelikanmu makan malam." Juan tersenyum senang. Dia akhirnya bisa membalas dendam. "Anda terlalu sopan, Tuan Parker. Tentu saja, saya akan membantu Anda kapanpun saya bisa." Petik 2. Solomon melanjutkan sambil tertawa kecil, "Jangan khawatir. Saya akan memberikan segalanya ketika saya menjalankan perintah Anda. Tunggu saja kabar baiknya." Juan mengangguk dan berkata, "Tuan Hull, mari kita tidak membicarakan hal-hal lain. Tentang kompensasi Anda, saya sudah meminta sekretaris saya untuk mentransfernya ke kartu Anda." Senyum akhirnya muncul di wajah Sulaiman yang kelelahan. Dia senang. 1 juta ini sangat mudah didapat. Setelah menutup telepon, Solomon bangkit dari kursinya dan melihat pemandangan malam Riverdale. Dia menyipitkan matanya saat seringai dinginnya semakin dingin. Kemudian, dia menekan nomor lain di teleponnya. Di dalam kamar hotel, Philip dan Nom berada dalam kebuntuan. Sebaliknya, Philip sedang menunggu seseorang dengan hati-hati sementara Nom dalam keadaan panik. Cincin, cincin. Bunyi ringtone memecah kesunyian ruangan. Anton mengerang di lantai. Dia menahan rasa sakit dan mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Dia menatap tatapan dingin Philip dan tidak tahu apakah dia harus mengangkat telepon atau tidak. "Jawab," kata Philip dengan tenang. "Anton, bagaimana perkembangannya? Ingat, Anda harus menyingkirkannya apapun yang Anda lakukan. Lalu, lempar dia ke sungai. Anda harus melakukan ini dengan sempurna." Suara tenang Solomon terdengar dari telepon. Tuan Hull, aku mengalami masalah." Anton menahan rasa sakitnya. Suaranya juga terdengar salah. Namun, Salomo sudah dibutakan oleh uang. Dia tidak memperhatikan perubahan suara Anton. Berbicara dengan suara seorang atasan, dia memerintahkan, "Masalah apa yang bisa terjadi? Jika mereka tidak membiarkannya pergi, katakan saja pada mereka bahwa ini adalah perintahku. Anda harus melakukan ini dengan sempurna apapun yang terjadi. Aku akan mengurus sisanya untukmu." Setelah dia mengatakan itu, Solomon menutup telepon. Di dalam kamar, Anton terbaring di lantai. Tangannya yang memegang telepon bergetar tak terkendali. Ekspresi wajahnya juga merupakan pemandangan untuk dilihat. Merhul memberinya perintah kematian dengan ingin dia merawat Philip. Dalam keadaan saat ini, Anton hanya ingin mati. Norma juga dilanda teror. Pria di sofa sama sekali tidak terganggu oleh mereka. Jika ada yang membuat gerakan tiba-tiba, dia akan membunuh mereka semua tanpa ragu-ragu. Dia tidak bercanda. Nom merasa bahwa pria ini pasti akan melakukan itu. Philip memperhatikan apa yang terjadi sementara keringat dingin mengucur deras dari wajah Anton dan Nom. Mereka tahu Philip dan pria itu sedang menunggu seseorang yang akan membuat hati mereka ketakutan. Namun, siapa itu? Ini sudah melibatkan atasan Nom, Merwarner, dan klan Hull. Bagaimana Philip memiliki kepercayaan diri untuk menjadi begitu tenang? Nom mundur sedikit dan melihat ke pintu kamar. Dia ingin pergi tetapi tidak memiliki keberanian untuk membuka pintu. Ini karena Philip masih di dalam. Ketika mata Nom bertemu dengan pria yang duduk di sofa dengan malas, dia langsung mengerti bahwa pria itu tidak ingin dia pergi. Mereka semua menunggu orang yang disebutkan Philip. The First Hire Chapter 572. Pada saat ini, beberapa Audi A6L hitam dengan plat mobil khusus melaju menuju hotel.
bintang. Mereka hanya membuat masalah. Apakah orang-orang di distrik lain tidak menginginkan pekerjaan mereka lagi? Beraninya mereka melakukan ini. Selidiki ini dan selesaikan ini. Saya tidak peduli siapa yang Anda temukan. Tangkap mereka semua. Saya tidak percaya ada orang yang berani melakukan ini di bawah pengawasan saya. Seorang pria parubaya berseragam duduk di kursi belakang. Dia memiliki simbol perdamaian di bahunya dan bintang dengan 4 sudut. Wajahnya dipenuhi amarah. Dia adalah Direktur Departemen Penegakan Hukum Riverdale. Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Mereka memperingatkan begitu banyak orang untuk menangkap Philip terakhir kali. Bahkan Reed Williams diperingatkan. Orang-orang di distrik lain hanya melakukan sesuatu tanpa berpikir. Beraninya mereka menangkap orang yang begitu penting. Apakah mereka tidak menggali kuburan mereka sendiri dengan melakukan ini? Bapak, Wade, apa yang terjadi? Kenapa kamu sangat marah? Staf di kursi penumpang berbalik dan menatapnya dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Deaton begitu marah. Gibbs panggil Mark Warner dari distrik lain. Aku ingin dia segera kembali ke sini. Api kemarahan membara di dada Deaton. Jika dia tidak mendapatkan telepon George sekarang, dia tidak akan tahu bahwa orang-orang dari distrik lain telah menangkap Philip. Jika Reed mengetahui hal ini, maka Deaton harus menanggung konsekuensi yang mengerikan. Setelah dia mengerti apa yang sedang terjadi, Deaton akhirnya tahu bahwa Nom West dari distrik lain sedang menangkap orang mau tak mau. Dia jelas sedang menyiapkan jebakan untuk Deaton. Gibbs memanggil Mark dari kursi penumpang. Ketika panggilan masuk, Deaton menyambar telepon dan mulai melontarkan kata-kata kasar ke telepon. Mark Warner, lihat apa yang telah kamu lakukan. Apakah Anda dan orang-orang Anda tidak menginginkan pekerjaan Anda lagi? Kembali ke sini sekarang juga. Saya akan tiba di Megalux Hotel dalam 10 menit. Mark sedang beristirahat di tempat tidurnya di rumah. Ia dibangunkan oleh suara dering ponselnya. Kemudian, dia disambut dengan pelecehan tanpa akhir yang menyebabkan dia mulai berkeringat dengan gugup. Apa yang terjadi, Tuan Wade? Saat hendak menanyakan apa yang terjadi, Deaton menutup telepon. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi sehingga Deaton meneleponnya di tengah malam. Dia tidak punya waktu untuk ragu. Mark cerdas, jadi dia segera tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia melompat dari tempat tidurnya dan keluar setelah mengenakan seragamnya. Di bawah langit malam, beberapa mobil polisi melaju kencang di jalan. Mereka tampak seperti lampu warna-warni saat mereka mengemudi lebih cepat dan lebih cepat. Kemudian, mereka melayang di depan Megalux Hotel. Keamanan di pintu masuk bahkan tidak punya waktu untuk mencatat apa yang terjadi sebelum mereka dibutakan oleh lampu depan mobil polisi. Apa yang terjadi? Apakah ini pemeriksaan mendadak? Ketika mereka melihat plat mobil, mereka bersumpah dalam hati. Pada saat ini, Mark tiba di Megalux Hotel dengan mobil hitam. Dia secara kebetulan melihat mobil Deaton. Dia mendorong pintu dengan cepat dan keluar. Ia mendekati Deaton yang sedang turun dari mobil. Deaton memperhatikan saat Mark berlari dengan mata marah. Dia bertanya dengan keras, Mark, apakah kamu melakukan ini? Mark masih bingung. Jantungnya berdebar kencang di dadanya saat dia bertanya dengan berani, Tuan Wade, apa yang mengingatkanmu? Kamu masih punya pipi untuk bertanya padaku. Bagaimana Anda akan menjadi kepala distrik lain jika Anda bahkan tidak tahu apa yang terjadi? Jika Anda tidak menginginkan pekerjaan ini lagi, serahkan surat pengunduran diri Anda besok. Deaton sangat marah. Dia menunjuk hidung Mark dan mulai berteriak. Dia sudah sedekat ini untuk melepas topi di kepala Mark. Staf di sekitar mereka semua menonton dalam diam saat ini terjadi di depan mata mereka. Itu Deaton Wade. Dia adalah atasan dari atasan mereka. Sekarang, dia berteriak pada Mark di depan mereka semua. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Deaton mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda menangkap seorang pria bernama Philip Clarke malam ini? Bawa aku padanya sekarang. Jika Anda menunda ini bahkan hanya 1 menit, Anda semua harus bersiap-siap untuk menyerahkan surat pengunduran diri Anda. Di dalam ruangan, Philip menyilangkan tangan dan kakinya. Dia tampak sangat riang. Kemeja Nom sudah basah oleh keringat dingin.
Dia terlihat sangat gugup ketika berhadapan dengan aura kuat Philip. Pada saat yang sama, Nom mendengar suara langkah kaki yang cepat dari luar. Dia senang. Apakah klan Hul mengerahkan lebih banyak orang di sini? Philip masih menyeringai. Ada sarkasme dalam senyumnya. Dia melihat Nom seperti dia idiot. Ketika Nom melihat tatapan Philip, dia panik. Apakah orang-orang di luar pendukung Philip? The First Heir Chapter 573. Mark memimpin jalan sementara Deaton mengikuti di belakangnya dari dekat. Suara langkah kaki semua orang sangat keras. Kedengarannya sangat berantakan dan terburu-buru di koridor panjang ini. Mark masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya mendengar dari bawahannya bahwa Norma telah menangkap seseorang. Setelah itu, anak buah Merhul datang dan berkata mereka ingin membawanya pergi. Hul, jika Tuan Hul terlibat dalam hal ini, itu akan sedikit merepotkan. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang ditangkap Norma? Mengapa klan Hul terlibat? Bahkan Deaton harus datang jauh-jauh ke sini untuk ini. Mark merasa tidak nyaman. Dia mendorong membuka pintu kamar dan berkata, "Bapak, Wade, kami di sini." Petik 2. Pada saat itu, bau darah yang kuat tercium dari ruangan. Semua orang mengerutkan kening karena mereka kesal dengan baunya. Seseorang bahkan berlari ke samping untuk muntah. Mark menekan refluks asam di perutnya dan melihat ke dalam ruangan. Ketika dia melihat apa yang terjadi di dalam, dia bergidik ketika keringat dingin mulai mengalir dari tubuhnya. Kemudian, dia mengangkat tangannya yang gemetar dan berteriak dengan marah, "Dasar bajingan! Dapatkan dia! Bangun sekarang!" Dia adalah bos dari distrik lain dan berpengalaman. Namun, ini adalah pertama kalinya Mark melihat adegan berdarah seperti itu. Di dalam ruangan, 3 anak buah Merhul dipukuli habis-habisan. Salah satunya juga temannya, Anton Gooden. Rekan terpercayanya, Nom, juga meringkuk di sudut ketakutan. Dia bahkan tidak berani bergerak. Kemudian, dia melihat bajingan yang memiliki keberanian untuk tersenyum padanya. Betapa sombongnya. Apakah Deaton datang jauh-jauh ke sini untuk bajingan ini? Apakah ini kasus yang sangat mengejutkan? Philip segera melihat Deaton. Dia tersenyum dan menyapa dengan hangat. "Yo Deati, lama tidak bertemu." Ketika Deaton melihat Philip duduk di sana tanpa cedera, tekanan di hatinya akhirnya terangkat. Kemudian, dia melihat orang-orang yang tergeletak di lantai. Dia langsung mengerti, orang ini memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran Reed menyuruhnya untuk merawat Philip dengan baik. Ketika Deaton menuju ke sini, dia sudah punya rencana. Jika Philip terluka dengan cara apapun, dia akan lebih dari bersedia untuk memecat Mark. Deaton memandang Philip dan mengerutkan kening. Dia mengangguk dan menjawab, "Apa yang terjadi, Tuan Clarke? Apakah mereka baik-baik saja?" Deaton takut Philip akan melakukan sesuatu yang melampaui batas yang seharusnya. Jika orang-orang ini dibunuh olehnya, maka akan sulit baginya untuk mengurus ini bahkan jika dia memiliki posisi tinggi. Pengawal Deaton, Mark, dan Nom, yang berdiri di dalam ruangan, semua menatap Philip dengan mata terbelalak. "Tuan Clarke, Direktur Departemen Penegakan Hukum di Riverdale, Deaton Wade," memanggilnya Tuan Clarke. Mereka saling kenal. Deaton terdengar seperti sedang mencoba menyanjungnya barusan. Bagaimana itu mungkin? Nom mengira Philip hanyalah warga sipil biasa, tetapi saat ini, dia benar-benar terpana. Betisnya juga gemetar. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Philip mengenal Deaton, dia tahu dia tidak akan bisa lolos malam ini. Anton terbaring di lantai dan benar-benar kehilangan semua harapan. Itu hilang. Semuanya hilang. Mereka benar-benar tertipu. Philip melihat perubahan ekspresi semua orang dan tertawa dingin secara internal. Dia bangkit dan berkata, "Tidak apa-apa. Orang-orang ini hanya perlu dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Anda datang ke sini tepat pada waktunya, Deati. Jika tidak, saya benar-benar tidak bisa menjamin apa yang akan saya lakukan selanjutnya." Deaton menghela napas lega saat keringat dingin mulai terbentuk di dahinya. Ketika Philip baru saja bangun, auranya sangat kuat. Tidak heran Reed terus menyuruhnya untuk tidak melewati Philip. "Bapak, Wade, Mark bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa Deaton adalah orang dengan pangkat tertinggi di ruangan ini. Jadi tentu saja,
dia akan menjadi orang yang paling berhak berbicara. Deaton memandangnya dan berkata, hubungi rumah sakit. Bawa mereka ke sana sekarang. Kemudian, dia menunjuk Philip dan berkata, biarkan dia pergi. Bagaimana Mark tidak mematuhi Deaton? Dia menganggukkan kepalanya dengan cepat dan menurut. Philip mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut, tunggu, sesuatu belum berakhir. Belum selesai. Ketika Philip mengatakan itu, nadanya dingin. Namun, itu membuat Nom dan Anton merasa seperti akan menemui ajalnya. Ruangan menjadi sunyi. Mark memasang ekspresi serius di wajahnya. Apakah Tuan Clarke mencoba membuat keadaan menjadi tidak damai untuk distriknya? Jika klan Hull memutuskan untuk bertanya kepadanya tentang hal ini, akan sulit baginya untuk menjelaskan. Malam ini, Mark telah menerima pesanan Merhul. Itu sebabnya dia mengabaikan semua yang terjadi. Philip memandang Nom, lalu pada Anton. Dia melihat ketakutan di wajah mereka. Pada saat ini, tidak ada yang berani menatap matanya. Deati, apakah kamu tahu mengapa aku dibawa ke sini? Philip menepuk bahu Deaton dengan seringai di wajahnya. Bagaimana Deaton tidak tahu apa yang sedang terjadi? Dia sudah menyelidiki ini saat dia dalam perjalanan. Itu sebabnya dia datang ke sini dengan tergesa-gesa. Deaton mengintip Nom. Si idiot itu gemetar hebat. Dia meraung, apakah Anda Nom West? Norma berlutut di tanah ketakutan. Dia berkata dengan suara gemetar, ya. Philip memandang Nom dengan senyum palsu di wajahnya dan berkata, Nom, ada apa denganmu? Bukankah Anda mengatakan bahwa saya terlibat dalam penyerangan dan perampokan? Sekarang Deati ada di sini. Kamu harus memberitahunya. Norma ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia berkata dengan cepat, aku salah. Saya membuat kesalahan. Saya mendapatkan orang yang salah karena saya tidak kompeten. Petik 2. Norma sangat menyesali ini. Mengapa dia menyeberangi Philippus? Jika pria ini bisa mengobrol dengan Deaton, dia akan bisa membunuhnya kapan saja. The First Hair Bab 574. Kamu salah orang. Philip terkekeh dingin dan berkata, menurutku itu tidak sesederhana itu. Saya pikir Anda mendapat beberapa barang dari seseorang. Apakah seseorang meminta Anda untuk melakukan ini? Petik 2. Norma menggelengkan kepalanya dan menolak untuk mengakui. Dia berkata, tidak ada hal seperti itu. Kamu salah menuduhku. Aku memuntahkan omong kosong. Saya kira Anda benar-benar tidak akan menyerah sampai semua harapan hilang. Petik 2. Philip menjawab dengan nada dingin. Setelah Deaton mendengar itu, dia melebarkan matanya saat sikapnya yang mengesankan meroket. Dia berkata, Nom, Anda sebaiknya mengatakan yang sebenarnya. Ketika Nom melihat mata dingin Philip, pertahanan terakhirnya runtuh. Ancaman kematian membuatnya sangat tidak nyaman. Seolah-olah seluruh tubuhnya ditusuk oleh jarum. Dia menundukkan kepalanya dan tidak melawan. Dasar pecundang. Deaton sangat marah. Dia menunjuk Mark dan berteriak, Mark, ini karyawanmu yang brilian. Anda harus menghukumnya dengan berat. Aku akan menunggu laporanmu. Mark menunduk dan tidak mengatakan apa-apa juga. Dahinya tertutup lapisan keringat dingin. Dia tahu karirnya telah dihancurkan sendirian oleh Nom West. Bapak, Wade, jangan khawatir. Aku akan sampai ke bagian bawah ini. Saya akan memberi Anda penjelasan yang sesuai. Petik 2. Mark berkata dengan sungguh-sungguh. Deaton langsung berteriak, Anda harus memberi penjelasan kepada Mark Clarke. Bukan saya. Philip menggelengkan kepalanya dan menyalakan rekaman suara di teleponnya. Anton yang awalnya pura-pura mati, langsung pingsan. Menyelidiki. Dapatkan ke bagian bawah ini. Selidiki juga klan Hull itu. Kita harus menghukum mereka dengan keras. Itu adalah pernyataan terakhir Deaton. Setelah Mark mendengar itu, dia tahu Riverdale akan berubah. Klan Hull. Seseorang tidak bisa hanya menyelidiki klan Hull. Siapa klan Hull? Jika mereka ada di Riverdale, mereka masih akan muncul kembali setelah dihancurkan. Distrik Sungai Selatan memiliki klan Hull, dan mereka bahkan hadir di kota emas dan ibu kota. Kekuatan sebenarnya adalah yang mendukung mereka, organisasi Hull. Tidak ada yang berani melewati mereka. Ketika Philip dan Deaton pergi, Mark akhirnya memanggil Solomon dengan tergesa-gesa. Cepat, bawa orang-orangmu dan sembunyikan untuk saat ini.
Jangan tanya kenapa. Philip meninggalkan hotel, dan Deaton mengirimnya kembali. Periksa klan Hul. Saya memiliki perintah penahanan keluarga, jadi saya tidak dapat menggunakan bantuan keluarga saya. Philip memandang Rick dengan murung, wajahnya serius. Saat itu, dia akan menerobos ke klan Hul sendiri. Namun, dengan perintah penahanan keluarga, Philip harus berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan. Menggunakan Theo juga bukan rencana terbaik. Philip tahu pasti ada seseorang di belakang klan Hul. Tidak penting apakah itu Juan atau bukan. Dia hanya karakter kecil, bahkan jika dia bangkit lagi, dia tidak akan membuat banyak keributan. Kembali ke villa, Philip menelepon Win. Suara Win terdengar khawatir di telepon. Sayang, di mana kamu? Apa kamu baik-baik saja sekarang? Juan bilang kamu ditangkap. Juan, apakah kamu bersama Juan? Wajah Philip jatuh. Aura dingin terpancar dari tubuhnya. Ya, Win berada di restoran barat sekarang. Juan di seberangnya dan memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Philippus keluar. Bagaimana mungkin? Aku akan pergi dan menjemputmu. Philip menutup telepon dan bergegas mendekat. Juan pura-pura tersenyum. Dia bertanya setelah Win menutup telepon, ada apa? Apakah Philip baik-baik saja sekarang? Win menyeka air matanya dan tersenyum. Dia berkata, ya, dia keluar. Dia mengatakan kepada saya bahwa mereka mendapatkan orang yang salah dan dia akan segera datang. Oh, itu bagus. Aku cukup mengkhawatirkannya. Juan tersenyum. Setelah beberapa saat, dia membuat alasan untuk pergi ke kamar kecil. Dia memanggil Sulaiman dan memarahi. Salomo, apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak bisa melakukan tugas yang begitu sederhana? Bapak Parker, kami mengalami beberapa cegukan kecil. Orang yang Anda minta kami singkirkan tahu Deaton. Itu direktur. Aku akan mengembalikan uangmu. Aku akan bersembunyi sekarang. Setelah dia mengatakan itu, Solomon menutup telepon. Juan sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Dia meninju dinding dengan marah. Dia ceroboh. Dia tidak menyangka Philip seberuntung itu. Dia juga tidak menyangka dia mengenal Deaton. Dia menghela nafas panjang dan menenangkan diri. Kemudian, dia berjalan kembali ke restoran. Dia berjalan dengan senyum lebar. Ketika dia mendekati Win, sebuah lengan kuat meraih bahunya dari belakang. Juan berbalik. Ketika dia akan melakukan pelecehan kepada siapapun itu. Gedebuk. Pukulan keras mendarat tepat di wajahnya. Juan, aku memperingatkanmu sekarang. Jika kamu berani melakukan trik murahan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Philip muncul entah dari mana. Matanya sedingin es. The First Hair bab 575. Pukulan itu muncul entah dari mana. Juan tidak berdaya. Hidungnya langsung dibanjiri darah. Win menyaksikan ini di satu sisi dan terkejut. Dia bangkit dan menarik Philip pergi. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Philip, apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang memberimu izin untuk bertemu dengannya? Philip berbalik dan berteriak pada Win. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama Philip berteriak pada Win. Win terkejut. Dia tahu suaminya memiliki banyak kesalahpahaman dengan Juan. Namun, itu tidak benar untuk memukulnya. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Jadi aku meminta Juan untuk membantuku membuat rencana untuk mengeluarkanmu dari sana. Win bergumam sambil menundukkan kepalanya. Dia merasa sangat dirugikan. Dia takut Philip akan meneriakinya lagi. Meskipun Win tahu seberapa kuat suaminya, apakah asetnya tidak dibekukan oleh keluarganya? Ini adalah saat yang kritis. Selain itu, polisi juga terlibat dalam hal ini. Sepertinya itu bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan uang. Philip meraih Win dan berbalik untuk pergi. Juan mengambil beberapa tisu dan menutupi hidungnya. Dia bergumam, hehe, Philip, aku akan mengingat ini. Jangan berpikir aku akan takut padamu karena kau adalah tuan muda Clarke Group di ibu kota. Anda berada dalam posisi yang sulit sekarang juga. Anda tidak bisa melindungi Win dan Mila. Tidak mungkin, kata Juan dingin. Dia tahu ini dengan jelas. Philip telah diberi perintah penahanan oleh Clarke Group di ibu kota. Dia hanya sepotong sampah tanpa uang atau kekuasaan. Beraninya seorang sampah seperti dia berperilaku begitu arogan. Juan kesal. Juan, saya harus mengatakan Anda memiliki keterampilan sekarang.
Namun, Anda akan selalu menjadi bak di mata saya. Jika kamu tidak percaya padaku, coba aku. Petik 2. Philip berkata dengan dingin. Ada es dalam nada suaranya. Grup Clarke di Capital City, termasuk Clarkes di Capital City, semuanya adalah boneka yang diciptakan oleh ayahnya saat itu. Alasan utamanya adalah untuk menyembunyikan kebenaran dari semua orang sehingga mereka bisa menyembunyikan identitas asli keluarga Clark. Semua orang tahu tentang Clarke Group di Capital City, tetapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan sebenarnya datang dari Clarkes di Arcadia Island. Adapun Clarkes di Arcadia, tidak ada yang akan tahu tentang mereka kecuali mereka orang penting. Philip tahu bahwa Juan tidak takut sekarang karena orang yang mendukungnya tidak takut pada grup Clarke di ibu kota. Setelah merenung sebentar, tidak banyak orang yang bisa memandang rendah Clarke Group of Capital City. Hehe, Juan terkekeh dingin dan mengibaskan darah dari tangannya. Kemudian, dia memandang Win dan berkata, Winnie, saya harap Anda mempertimbangkan ini. Philip hanya pecundang sekarang. Dia bahkan tidak bisa mendukungmu dan Mila. Win mengerutkan kening dan menatap Juan. Dia berkata dengan dingin, Juan, aku berterima kasih atas semua bantuanmu saat itu, tapi aku hanya mencintai Philip. Terima kasih atas kebaikan Anda. Setelah dia mengatakan itu, dia pergi bersama Philip. Juan sangat frustrasi ketika melihat mereka berdua pergi. Dia menghancurkan semua peralatan makan di restoran. Tuan, peralatan makan seharga $800. Seorang pelayan berjalan mendekat dan berkata dengan gelisah. Enyah, Juan meraung dan menamparkan wajahnya. Pelayan itu mencengkeram wajahnya dan ketakutan. Ketika dia hendak pergi, dia bertemu dengan seorang wanita yang menggoda. Dia mengenakan rok berenda merah dan membungkuk dengan memikat. Setiap kerutan dan setiap senyumnya menarik hati sanubari orang. Margot mengangkat kelingkingnya dan melambaikan kipasnya dengan lembut di depan wajahnya. Dia mengecat bibirnya dengan warna merah cerah dan menata rambutnya menjadi sanggul. Dia terlihat sangat menarik. Dia berkata, itu hancur. Ketika dia mengatakan itu, suaranya lembut. Ada pesona licik di matanya. Ketika dia muncul, restoran itu dipenuhi dengan aroma khusus. Seseorang akan merasa rileks setelah menghirupnya. Juan marah. Ekspresinya dingin. Margot tersenyum lembut. Tidak, aku hanya ingin mengingatkanmu akan sesuatu. Jika Anda ingin kembali ke Philip, Anda bisa mulai dengan putrinya. Juan mengerutkan kening dan menatap wanita yang menyeringai padanya. Dia memang karakter yang kejam. Menurutnya, selama dia bisa mencapai tujuannya, tidak ada lagi yang penting. Mila memanggilku, Paman. Jadi, kecuali saya tidak punya pilihan, saya tidak akan menggunakannya untuk mengancam Philip. Juan berkata dan memperingatkan Margot. Jika aku mengetahui bahwa kamu menggunakan Mila, aku akan menjadi orang pertama yang memburumu. Setelah dia mengatakan itu, Juan melambaikan tangannya dan meninggalkan restoran dengan marah. Margot melihat punggung Juan dan senyum di wajahnya membeku. Dia berkata, betapa lembut hatinya. Di sini di istana pertama, Anne sudah membawa Mila kembali ke villa. Di pagi hari, dia membawa Mila keluar untuk membeli banyak serba-serbi. Kemudian, dia menyuruh Mila meminum obatnya. Setelah itu, dia membawanya untuk bermain di dekatnya. Karena Mila sudah lama tidak bermain, dia kelelahan setelah seharian. Setelah Anne menenangkan Mila, dia turun dan berpapasan dengan Martha yang baru saja pulang. Kamu, kenapa kamu ada di rumahku? Ketika Martha melihat Anne, dia sangat marah. Dia memelototi Anne seolah-olah dia sedang menginterogasinya. Matanya seperti pemindai. Ketika Anne melihat Martha, amarah juga membuncah di dadanya. Namun, dia ada di rumah Martha, jadi dia hanya bisa menjawab dengan sopan, Pak. Philip memintaku datang ke sini untuk menjaga Mila. Mila, ketika Martha mendengar itu, dia frustrasi. Hewan kecil itu kembali. The First Hair Bab 576. Bagaimana dia bisa mengizinkannya? Aku tidak peduli siapa yang memintamu datang ke sini. Keluar dari rumahku sekarang juga. Aku tidak menyukaimu. Martha menunjuk ke pintu dengan tidak masuk akal dan memekik. Anne tahu tentang ketidakwajaran Martha. Dia tidak ingin berdebat dengannya. Jadi dia mengambil barang-barangnya dan kembali ke kamarnya.
Philip telah menyiapkan kamar untuknya. Hei, kamu lagi ngapain? Kamu akan tinggal di sini juga. Ketika Martha melihat Anne kembali ke kamarnya, dia sangat marah. Dia meraih Anne dengan kasar dan mulai berteriak, kamu hanya seekor rubah betina. Bagaimana Anda bisa tinggal bersama kami? Apakah pecundang itu membawamu kembali sehingga kalian berdua bisa melanjutkan hubungan cinta rahasiamu di depanku? Tidak mungkin. Martha berteriak keras. Anne marah. Martha terlalu jahat. Dia bahkan menghina Tuan Philip. Mer Philip telah membantu dia dan kakaknya. Anne tidak tahan dengan ini. Aku tidak. Tidak ada apa-apa antara aku dan Tuan Philip. Berhentilah memuntahkan omong kosong. Anne melawan. Matanya merah. Dia hanya seorang wanita muda. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan dan hinaan dari seorang tikus seperti Martha? Menamparkan. Martha menamparkan wajahnya dan berteriak, dasar Beasteristech. Beraninya kau berteriak padaku. Kamu pikir kamu siapa? Keluar. Keluar dari rumahku sekarang. Anne mencengkeram wajahnya yang merah dan bengkak setelah dia menerima tuduhan yang tidak masuk akal. Dia berkata dengan marah, aku tidak akan. Mer Philip meminta saya untuk datang ke sini. Jika ada yang ingin menendangku keluar, itu pasti dia. Hehe. Martha tertawa dingin dan menamparnya lagi. Kemudian, dia menjambak rambut Anne dan mulai memekik, kamu vixen kecil, beraninya kamu memberontak melawanku. Philip adalah menantu saya dan dia harus mendengarkan saya. Ditambah lagi, namaku ada di bawah villa ini jadi kau harus keluar saat aku menyuruhmu. Setelah putaran pelecehan dan serangan, Anne berdiri di sudut dan terisak. Air matanya yang seperti kristal jatuh satu demi satu. Namun, dia hanya bisa menanggung ini karena dia harus menjaga Mila untuk membalas budi Tuan Philip. Martha duduk di sofa dengan nyaman dan tertawa dingin. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Jika Anda ingin tinggal, Anda harus mendengarkan saya. Ambilkan aku segelas air, aku kering. Martha memerintahkan Anne dengan memerintah. Anne menyeka air matanya dan menuangkan segelas air. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Martha. Martha memandang Anne yang tampak sangat sedih. Dia tertawa di dalam hatinya. Dia menyesap dan memercikkan air ke Anne. Yang terakhir mulai berteriak setelah air panas membakar kulitnya. Panas sekali. Apakah Anda ingin membakar saya hidup-hidup? Teriak Martha. Anne berlari ke toilet dengan cepat. Dia menanggalkan pakaiannya untuk melihat bahwa tangan dan dadanya merah karena luka bakar. Dia duduk di lantai toilet dengan sedih dan terisak sambil memeluk lututnya. Setelah beberapa saat, dia menyeka air matanya dan keluar dari toilet. Dia melirik Martha yang sedang menonton televisi sambil duduk di sofa sebelum dengan cepat naik ke atas. Anne akhirnya tenang ketika dia masuk ke dalam kamar Mila. Mila dibangunkan oleh keributan di lantai bawah. Ketika dia melihat mata merah Anne, dia bertanya dengan kekanak-kanakan, Annie, siapa yang menggertakmu? Anne berjongkok dan membelai kepala Mila. Dia tersenyum. Tidak apa-apa. Saya tidak sengaja membakar diri saya dengan air panas. Mila meraih tangan merah Anne dan meniupnya. Aku akan meniupnya untukmu. Ayah mengajariku ini sebelumnya. Anda masih perlu mengoleskan salep di atasnya. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, Mila membawa Anne ke bawah. Ketika dia melihat bahwa Martha ada di sana, dia menguatkan dirinya dan bertanya, Nenek, apakah kita punya salep? Annie terluka. Martha berbalik dan menatap Mila dengan jijik. Yang terakhir mundur ketakutan. Tidak, akan luar biasa jika Vixen itu terbakar sampai mati. Kata Martha marah. Nenek, kamu tidak bisa memarahi orang lain. Ayah saya mengajari saya bahwa kita harus sopan. Kita tidak bisa memarahi orang mau tak mau. Mila mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata kepada Martha dengan serius. Hebat, Martha sekarang marah. Dia bangkit dan berteriak pada Mila sambil menunjuk padanya. Kamu bocah kecil, beraninya kamu menceramahiku. Aku akan menghajarmu. Menamparkan. Martha mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Mila. Philip dan Win sudah turun dari mobil. Ketika mereka masuk ke dalam villa, mereka melihat ini terjadi tepat di depan mata mereka. Segera kemarahan naik di dalam dada Philip. Itu menelan seluruh tubuhnya. The First Hair Chapter 577. Mila bersembunyi di belakang Anne ketika dia melihat tangan Martha yang terangkat.
Philip berlari dengan cepat dan menendang punggung Martha dengan keras. Aduh, Martha berteriak kesakitan. Kemudian, dia jatuh ke depan dan mendarat di lantai. Siapa itu? Kamu mau mati? Martha terbaring di lantai dengan wajah menghadap ke bawah. Hidungnya patah. Dia berteriak sambil berbalik dan memegang hidungnya. Namun, ketika dia melihat orang yang berdiri di belakangnya, dia bergidik. Oh tidak, itu Philip. Oh tidak, terakhir kali. Dia memberi Joel pelajaran di sini, di ruang tamu ini. Martha mulai gemetar ketika dia mengingat apa yang terjadi terakhir kali. Philip sangat marah. Dia memamerkan giginya saat dia memelototi Martha. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke Mila. Dia bertanya sambil berjongkok, apakah kamu baik-baik saja? Apakah nenek menyakitimu? Mila ketakutan. Ketika dia melihat ayahnya, dia melompat ke pelukannya dan menangis. Ayah, buho. Filipus patah hati. Dia tidak bisa membedakan api kemarahan di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Anne. Dia memperhatikan bahwa tangan dan dadanya merah. Jelas sekali dia terbakar. Apa yang terjadi? Philip bertanya dengan nada dingin. Anne ingin menyembunyikan kebenaran. Dia menatap Martha dan memaksakan senyum. Dia berkata, tidak apa-apa. Saya tidak sengaja membakar diri saya sendiri. Martha duduk di lantai sambil memegangi hidungnya. Matanya menerawang kemana-mana. Dia khawatir Anne akan mengeksposnya. Ketika Anne mengatakan itu, dia menghela nafas lega. Namun, dia tidak bersyukur atas kebaikan Anne. Dia memarahi dalam hatinya. Kamu Vixen, mengapa kamu berpura-pura menjadi Samaria yang baik? Tunggu sampai aku menangkapmu. Namun, Mila tiba-tiba berkata dengan suara kekanak-kanakan, ayah, Ani tidak membakar dirinya sendiri. Aku melihatnya menangis. Mila bukan orang bodoh. Dia pintar. Namun, dia tidak berani mengatakan bahwa itu adalah Martha dengan lantang. Ketika Philip mendengar itu, dia dilahap oleh api kemarahan. Win berjalan dengan tergesa-gesa dan memeluk Mila. Dia merengut pada Martha yang masih duduk di lantai. Jika dia tidak melihatnya sendiri sekarang, dia tidak akan percaya bahwa ibunya akan berani melakukan apa saja. Win sangat kecewa. Win ingin mengatakan sesuatu ketika dia melihat Philip berjalan ke arah Martha. Namun, dia menghentikan dirinya sendiri. Philip mendekati Martha dan menundukkan kepalanya. Dia bertanya dengan suara dingin, Martha, apakah kamu lupa apa yang saya peringatkan? Anda terus menantang batas saya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan melakukan apapun padamu? Petik 2. Martha ketakutan. Dia gemetar, terutama ketika dia melihat aura kematian di mata Philip. Apa? Kau tidak berguna, Philip. Apakah kamu akan membunuhku? Martha tidak peduli lagi. Dia berteriak sambil berguling-guling tidak masuk akal di lantai, aku ibu mertuamu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Aku tidak menyukaimu dan aku tidak menyukai putrimu yang murahan. Jadi bagaimana jika Anda kaya? Hak milik Anda telah diambil, jadi Anda hanya pecundang sekarang. Apa hakmu untuk begitu agresif padaku? Setelah Martha selesai berteriak, dia masih marah. Karena itu, dia memutuskan untuk menendang Philip. Namun, Philip menamparkan wajah Martha dengan keras. Ini untuk menggertak Mila. Martha mencengkeram wajahnya dan menatap Philip dengan tak percaya. Dia bangkit dari lantai dan ingin menyerang Philip dengan histeris. Namun, Philip mengayunkan tangannya ke arahnya lagi. Suara itu bergema di seluruh aula. Ini untuk menggertak Anne. Saya memberitahu Anda sekarang bahwa saya mengambil Anne sebagai saudara perempuan saya. Jika kamu berani menggertaknya lagi, ini bukan satu-satunya hal yang harus kamu derita. Ketika Martha ingin mengatakan sesuatu lagi, Philip menamparnya lagi. Ini dariku untukmu. Saya menanggung semua pelecehan Anda saat itu. Tetapi malam ini, saya memberitahu Anda bahwa jika Anda berani melewati saya lagi, saya akan membuat Anda menyesalinya. Martha. Petik 2. Martha dalam keadaan shock setelah 3 tamparan. Telinganya juga berdengung. Dia memandang Philip dengan mata lebar dan mulut menganga. Dia terlalu buas. Beraninya dia memukul ibu mertuanya. Philip, apakah kamu gila? Beraninya kau memukulku karena orang luar. Setelah Martha sadar,
Dia berteriak histeris. Dia berada di ambang kehancuran. Dia memelototi Win dengan marah dan menjerit, "Win, apakah kamu akan melihat ibumu dipukuli? Anda darah tak tahu berterima kasih. Anda berpihak pada orang luar." Win berdiri di satu sisi dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia berkata, "Bu, kamu berlebihan. Ini memang salahmu. Jangan lihat aku tidak akan membantumu." Martha meledak. Dia telah membesarkan putrinya selama lebih dari 20 tahun. Sekarang, dia berpihak pada Philip, gelandangan yang tidak berguna. The First Heir bab 578. Ya Tuhan, tidak ada hukum lagi. Putri saya bekerja sama dengan menantu saya untuk memukul saya. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Martha duduk di lantai dan menangis sambil menepuk pahanya. Pada saat ini, Charles masuk melalui pintu. Dia terkejut ketika dia melihat apa yang terjadi di aula. "Martha, apa yang terjadi?" Charles berlari ke Martha. Ketika dia melihat darah di hidungnya dan pipinya yang bengkak, dia patah hati. "Apa lagi yang bisa terjadi? Anda tidak berguna. Anda hanya tahu cara bermain dengan burung Anda dan bermain catur. Istrimu akan dipukuli sampai mati oleh menantumu." Ketika Martha melihat bahwa Charles telah kembali, dia yakin. Dia menunjuk Philip dan mulai melontarkan caci maki padanya. Ketika Charles mendengar itu, wajahnya jatuh. Dia merengut pada Philip dan memarahi, "Philip, bagaimana kamu bisa memukul ibu mertuamu? Anda bahkan memukulnya sampai dia dalam kondisi ini. Ini ilegal." Philip memandang Charles dengan dingin. Tatapannya menyebabkan yang terakhir bergidik dan mundur. "Charles, aku memperingatkanmu untuk mengawasi istrimu dengan cermat. Jika aku melihatnya menggertak Mila lagi, aku akan memenggal tangannya." Philip berkata dengan dingin. Dia berbalik dan mengambil Mila dari Win sebelum naik ke atas. "Charlie, lihat ini. Lihat ini. Itu menantumu yang brilian. Dia bahkan ingin memenggal tanganku. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya tidak peduli. Aku ingin kau menendangnya dan hewan itu keluar dari sini." Martha meraih Charles dan menangis tak terkendali. Win memelototi Martha dengan marah dan berkata dengan nada dingin, "Bu, Philip yang membeli villa ini. Jika kamu tidak ingin tinggal di sini, aku akan mencarikan rumah lain untukmu dan ayah untuk pindah besok. Jika Anda ingin tinggal di sini, maka tolong tahan amarah Anda yang mengerikan dan tidak masuk akal. Aku sudah muak denganmu." Setelah dia mengatakan itu, Win juga naik ke atas. Anne kembali ke kamarnya dengan ketakutan juga. Kemudian, dia menelepon kakaknya dan mengobrol dengannya. Di sini, di ruangan yang lebih kecil, Philip akhirnya membuat Mila tertidur. Win melihat mereka dari pintu, lalu menarik Philip kembali ke kamar tidur utama. "Philip, aku akan meminta maaf padamu atas nama ibuku." Win meraih Philip dan berkata tanpa daya dengan suara kecil. Philip menghela nafas dan berkata, "Baiklah, aku mengerti. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu sudah mendukungku dengan tidak berpihak pada ibumu." Win merasa dirugikan. Dia malu karena ibunya. Dia membenamkan kepalanya ke dada Philip dan berkata, "Philip, maafkan aku." Philip diserang dengan begitu lembut. Senyum muncul di wajahnya. Dia menepuk punggungnya dengan lembut dan menghiburnya. "Baiklah, tidak apa-apa. Anda memiliki anak lain di dalam diri Anda sekarang. Jangan terlalu kesal. Itu tidak baik untuk bayinya." Win berhenti menangis dan menyeka air matanya. Dia memutar matanya ke arah Philip dan berkata, "Pergilah bersamaku ke rumah sakit besok." "Baiklah," kata Filipus. Di bawah, Martha ada di kamarnya. Charles mengoleskan salep padanya. "Aduh, jadilah lembut. Kau menyakitiku." Martha menepuk lengan Charles dan memelototinya. Wajahnya bengkak dan merah. Dia tampak mengerikan. "Katakan, kamu Nenek Mila. Bagaimana kamu bisa memukulnya?" Charles marah dan berkata tanpa sadar. Martha mencibir. "Bocah kecil itu berani menceramahiku. Siapa yang akan saya pukul jika bukan dia? Dia adalah iblis dalam tubuh seorang anak. Dia seperti ayahnya. Tidak bisakah kamu menahan diri untuk saat ini? Apakah Anda harus membuat keluarga ini senyaman mungkin?" Charles menyingkirkan kotak P3K dan berkata tanpa daya. Martha mengabaikannya dan melihat kotak yang diberikan Giada di laci. Dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam ketika ekspresi wajahnya menjadi semakin dingin. "Sialan kau, Philip.
Beraninya kau memukulku. Aku akan membuatmu membayar. Keesokan harinya, Philip pergi ke rumah sakit bersama Win di pagi hari. Setelah dilakukan pemeriksaan, bayi tersebut ditemukan dalam keadaan normal dan tumbuh dengan baik. Dokter berkata, Anda telah hamil lebih dari sebulan. Anda harus berhati-hati dengan pola makan dan istirahat Anda. Jangan terlalu emosional. Istrimu terlihat kelelahan. Sebagai suaminya, apakah Anda merawat istri Anda dengan baik? Setelah dokter mengatakan itu, dia menatap Philip dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Philip menjawab dengan cepat, "Ya, saya akan memastikan dia lebih banyak beristirahat." Win memutar matanya ke arahnya dengan malu-malu, lalu mereka meninggalkan departemen ginekologi bersama-sama. Namun, saat mereka berjalan keluar, seorang wanita dengan aura dingin berjalan ke arah mereka. Dia mengenakan gaun merah muda dan rambutnya dikuncir kuda tinggi. Dia juga mengenakan kacamata hitam. Menamparkan, wanita itu mengenakan sepasang sepatu hak tinggi yang sangat tinggi dan kakinya yang ramping kurus. Dia berjalan mendekat dan menamparkan wajah Win. Ini semua karena kamu, Beasteristet. Wanita itu memarahi dengan dingin. Philip dan Win tercengang. Yang pertama marah. Dia akan menamparkan wanita itu kembali. Wanita itu melepas kacamata hitamnya dan menatap Philip dengan matanya yang dingin. Ayolah, berapa kali kamu menamparku karena dia? Petik 2. Clue. Philip mengerutkan kening ketika dia menyadari wanita yang menamparkan Win adalah Clue. Mereka sudah lama tidak melihatnya. The First Hair Bab 579. Mengapa kamu di sini? Philip mengerutkan kening dan menatap Clue. Dia masih sangat pemarah. Dia tidak pernah bertele-tele setiap kali dia ingin melakukan sesuatu. Aku di sini untuk memberi pelajaran kepada pelacur kecil ini. Ini semua karena dia bahwa Anda dilayani perintah penahanan keluarga. Jika dia tidak ada di foto, Anda akan kembali ke. Clue berbicara cepat tanpa berpikir. Dia hanya melontarkan apa yang ada di pikirannya. Philippus terkejut. Dia segera menamparnya dan meraung. Siapa yang mengizinkanmu menamparkan istriku? Sial, jika dia terlambat 1 detik, dia akan mengungkapkan identitasnya. Dia tidak punya pilihan. Setelah dia menamparnya, Clue mencengkeram wajahnya yang merah saat air mata menggenang di matanya. Dia merengut marah pada Philip dan Win. Kemudian, dia berkata dengan marah, "Kamu akan menyesali ini, Philip." Setelah dia mengatakan itu, Clue berjalan pergi sementara sepatu hak tingginya berbunyi klik dengan marah. Di sini, wajah Win gelap. Jejak tangan di pipi kirinya sangat mencolok. Kapan kamu akan memutuskan semua hubungan dengannya? Win bertanya dengan dingin. Ada air mata di matanya. Suaminya terlalu berhati lembut. Mengapa mantan tunangannya masih menerornya? Win merasa frustrasi. Dia berbalik dan berjalan pergi dengan sepatu hak tingginya menyentuh lantai. Philip merasa tidak berdaya. Dia melihat punggung ramping Win dan berlari mengejarnya. Beberapa orang di rumah sakit menuding dan bergosip tentang mereka. Setelah mereka masuk ke mobil, Win duduk di kursi penumpang dan memberi Philip sikap dingin sepanjang waktu. Dia bahkan tidak menatapnya. Dia menyeka air matanya diam-diam. Sayang, aku salah. Saya tidak efisien dalam melakukan sesuatu. Saya berhati lembut dan itulah mengapa saya tidak memutuskan hubungan antara saya dan Clue. Namun, kamu harus percaya bahwa aku hanya mencintaimu dan Mila. Philip mencoba meraih tangan Win, tetapi Win tidak membiarkannya. Dia berkata dengan dingin, "Bawa aku pulang." Philip ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia memutuskan untuk diam. Dia mengantar Win kembali ke villa dalam diam. Setelah dia memarkir mobil, Win turun dari mobil dengan dingin dan masuk ke dalam villa. Kemudian, dia naik ke atas dan mengabaikan Martha yang sedang menonton televisi sambil makan popcorn di ruang tamu. Wajah Martha masih bengkak. Ketika dia melihat putrinya kembali dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dia mengerutkan kening. Apakah dia bertengkar dengan Philip? Kemudian, dia melihat Philip masuk ke ruang tamu. Dia sangat takut sehingga dia berdiri dan membersihkan popcorn. Dia tersenyum malu-malu. Dia ketakutan. Martha masih ketakutan setelah Philip menamparnya tadi malam. Kamu kembali. Apakah Anda bertengkar dengan Winnie? Petik 2. Tanya Martha penuh selidik.
Philip hanya menatapnya dengan dingin dan berkata, itu bukan urusanmu. Makan popcornmu. Setelah dia mengatakan itu, dia naik ke atas. Martha sangat marah sehingga hatinya gemetar. Namun, dia hanya bisa menahannya. Dia tidak punya pilihan. Setelah Philip naik ke atas, dia menendang sofa dengan marah dan mulai membuat keributan dengan tidak masuk akal. Dia berteriak, ke sini sekarang. Saya ingin minum air. Dia marah. Dia sangat marah. Anne sedang mencuci pakaian di ruang cuci. Ketika dia mendengar namanya dipanggil, dia segera keluar dan menuangkan segelas air hangat untuk Martha. Ini hangat. Martha mengambilnya dan meneguknya. Kemudian, dia menuangkan air ke lantai dan berkata dengan marah, mop ini. Juga, saya memiliki beberapa pakaian yang harus saya cuci di kamar saya. Cuci dengan tangan, apakah Anda mengerti? Jika saya melihat Anda mengendur ketika saya kembali, saya akan membunuh Anda. Martha sangat marah. Dia berjalan ke kamarnya dengan pantatnya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Kemudian, dia mengambil tasnya dan meninggalkan rumah. Dia tidak senang. Dia ingin mengoceh tentang ini dengan teman-temannya. Setelah dia berjalan keluar dari pintu, dia dihentikan oleh seseorang setelah beberapa langkah. Dua pria berotot berjas hitam keluar dari mobil dan mendorong leher Martha ke dalam mobil. Tolong, aku diculik, jeritan Martha sia-sia. 10 menit kemudian di sebuah kafe, Martha duduk di kursi sambil gemetaran. Ada 8 hingga 9 pengawal berjas hitam mengelilinginya. Seluruh kafe telah dipesan. Pada saat ini, sosok tinggi dan keren muncul di kafe. Suhu di toko turun beberapa derajat. Vivian mengenakan pakaian ketat berwarna hitam. Rambutnya dikuncir kuda tinggi dan ekspresinya dingin. Dia menyilangkan kakinya dan duduk di hadapan Martha. Dia menyeringai dan bertanya, ada pembaruan. Dahi Martha basah oleh keringat dingin. Suaranya bergetar saat dia berkata, aku tidak mendapat kesempatan untuk melakukannya. Menamparkan. Vivian menamparkan pipi Martha. Dia berkata dengan dingin, Martha, aku memperingatkanmu. Jangan menarik trik murahan. Anda tidak memiliki banyak peluang. Petik 2. Aku tahu. Martha mencengkeram wajahnya dan menundukkan kepalanya. Matanya menerawang kemana-mana. Dia menggigil ketakutan. Nyonya memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Bila perlu, si kecil juga bekerja. Apakah kamu mengerti? Ucap Vivian dingin. Matanya dipenuhi dengan aura yang mengancam. Ketika Martha mendengar ini, dia merasa seperti disambar petir. Dia tidak menyukai Mila, tetapi dia tidak akan menyakitinya seperti ini. Giada akan membiarkan dia melakukan hal semacam ini. Bagaimana? Kurasa itu bukan ide yang bagus. Bagaimanapun, Mila adalah putri Philip. Plus, bukankah ibu tiri Madam Wallis Philip? Mengapa dia menargetkan Philip? Martha akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Pada akhirnya, Vivian memberinya tatapan dingin yang membuatnya gemetar tak terkendali. Dia segera menundukkan kepalanya. Jangan bertanya apapun yang tidak seharusnya. Fokus saja pada tugasmu. Jangan khawatir. Dia tidak akan mati. Apakah Anda tidak membenci dia dan putrinya? Jangan lewatkan kesempatan yang begitu besar. Plus, Anda bisa mendapatkan banyak barang juga. Jadi kenapa tidak? The First Hair Bab 580. Vivian terkekeh dingin dan berjalan keluar dari kafe. Setelah beberapa saat, Martha dikirim kembali ke pintu masuk Taman Longford. Setelah dia keluar dari mobil, dia masih linglung. Dia tidak bisa bertemu teman-temannya sekarang. Kembali ke villa, dia ambruk di sofa tanpa kehidupan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Secara kebetulan, Philip dan Win turun. Martha bertanya, mau kemana? Apakah Anda membutuhkan saya untuk menyimpan makan malam untuk kalian berdua? Win menjawab, tidak perlu. Ada pesta makan malam malam ini. Philip dan saya hadir. Setelah dia mengatakan itu, Win pergi dengan Philip mengikuti di belakangnya. Dia tidak punya pilihan. Istrinya masih marah, jadi dia hanya bisa mentolerirnya. Dia punya bayi di perutnya sekarang. Win merias wajahnya kembali di mobil dan berkata, semua pengusaha farmasi terkenal di Riverdale akan hadir di pesta makan malam bisnis malam ini. Kita akan pergi dan membeli 2 set pakaian nanti. Apakah pesta ini penting?
Philip bertanya dengan bingung. Mereka sudah memiliki dana buffer, jadi mengapa mereka masih menghadiri pesta makan malam? Ya, pesta makan malam ini penting bagi Beacon. Itu semua tergantung pada pihak ini apakah kita dapat menemukan mitra baru sebelum Michael memerintahkan pelarangan total terhadap Beacon. Win mengerutkan kening. Dia tampak khawatir. Dia tidak ingin menghadiri pesta, tetapi mereka berada dalam krisis sekarang. Keluarga Michael bertekad untuk menyingkirkan Beacon. Bahkan dengan investasi buffer, tidak ada gunanya tanpa platform pemasaran Michaels dan mitra mereka membantu mereka menjelajah ke pasar. Haruskah dia meminta bantuan Philip? Hak miliknya telah dibatasi. Bahkan jika temannya mengenal seseorang yang kuat seperti Buffer, dia hanya akan menjadi seorang kenalan. Plus Buffer hanya kaya. Dia tidak tahu pasar farmasi di Riverdale. Juga, Win tidak ingin terus bergantung pada Philip. Dia ingin melakukan ini sendiri. Setelah penampilan Clue, dia bahkan lebih bersikeras pada pemikiran ini sekarang. Apa yang kamu perlu aku lakukan? Philippus bertanya. Win menggelengkan kepalanya dan menjawab, dapat dikatakan bahwa pesta malam ini akan menjadi pesta paling eksklusif untuk industri farmasi di Riverdale. Para tamu yang hadir adalah orang-orang kuat dan terkenal dari industri farmasi. Daripada minum dan bersenang-senang, ini lebih seperti transaksi bisnis dan berbagi rahasia industri. Perusahaan manapun dapat mencari koneksi dengan 10 raksasa industri farmasi teratas di pesta ini sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang masa depan dan perkembangan mereka. Ada alasan utama lain untuk pesta ini. Win menggigit bibir merahnya, tampak ragu-ragu. Obat baru. Sebelum Win bisa mengatakan apa-apa, Philip mengatakan jawabannya. DSII adalah alasan dan tujuan sebenarnya dari pesta ini. Obat baru yang akan memerangi kanker. Keberhasilannya adalah revolusi pengobatan kanker. Banyak orang mengincarnya, Beacon Pharmaceutical, dan Win. Mereka ingin mendapatkan bagian dari keuntungan yang sangat besar ini. DSII bukan rahasia lagi. Saya harus menemukan mitra dengan cepat sehingga saya dapat menjelajah ke pasar. Riverdale tidak cukup. Akan ada banyak pemimpin terkenal dari industri farmasi di pesta malam ini. Win berkata, tampak bertekad. Dia memiliki kekejaman dan ketegasan di matanya. Jangan khawatir. Philip menyilangkan kakinya dan berkata dengan percaya diri. Selama aku di sini, tidak ada yang berani mengambil keuntungan darimu. Aku akan menjual obat untukmu. Kamu, Win memandang Philip dengan rasa ingin tahu. Dia berkata, apakah Anda tidak memiliki perintah penahanan? Apakah kamu masih ingin bergantung pada temanmu? Philip menyentuh hidungnya dan berkata, ya, aku akan menghubunginya nanti. Dia seharusnya tahu banyak perusahaan obat. Win sedikit mengernyit dan berkata, Philip, aku tahu keluargamu kaya dan mereka memiliki grup Clarke di ibu kota. Tapi tidak baik terus bergantung pada orang lain. Saya masih berharap Anda akan kembali ke ibu kota. Kudengar Bibi Giada berkata bahwa ayahmu sangat ingin kau kembali. Katakanlah, apakah Anda pikir dia sengaja membuat masalah bagi Anda? Saya tidak ingin Anda menyerahkan hidup Anda di ibu kota karena saya. Petik 2. Philip tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku tahu. Aku akan membawamu dan Mila kembali setelah beberapa waktu. Win mengangguk. Tiba-tiba, dia berbalik dan bertanya, benar, Philip, siapa nama temanmu? Kapan kamu bisa membawaku untuk bertemu dengannya? Bersambung.